Mari bersama-sama siapkan hati, kita sembah. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Katakan, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Engkau mengerti kami, Tuhan.
mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Katakan, Dia mengerti, yes, Dia peduli persoalan yang kita alami, yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat. Yes, namun satu yang Dia minta. Katakan dengan iman, saudara, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom Backboners, apa kabar semuanya? Oke, perkenalkan, nama gue Jerome, gue dari Youth, gue sebagai coach Youth. Gue perkenalkan diri karena minggu lalu temen gue Silvanus, dia kenalin diri dia dulu. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, tahun 2021 ini kita udah belajar tentang mencari teman yang tepat, dibawain oleh Kenny ya. Terus belajar tentang burung elang dibawain oleh Lincoln. Terus belajar tentang happy dibawain oleh Silvanus. Nah, gue mau sharing hari ini tentang re-ready. Nah, ini jujur yang kasih nama bukan gue pribadi nih. Gue sendiri pun nggak tahu nih yang kasih nama re-ready ini siapa. Dan for your information aja, ini tag ini diambil sekitar 12 jam dari ibadah ini mulai. Nah, buat kalian yang nonton live, jadi ini masih fresh banget nih. Oke. Gua mau sharing tentang re-ready. Nah, re-ready itu apa sih? Awalnya tuh gua dapet dari kitab Titus. Nah, Titus ini adalah murid Paulus yang ditugaskan Paulus di kota yang namanya Kreta. Nah, gimana sih keadaan kota Kreta pada waktu itu gitu loh. Nah, di Titus 1 ayat 12 diceritain kalau keadaan saat itu kota Kreta nih penduduknya tuh pembohong, binatang buas, dan orang yang rakus yang males gitu. Bayangin penduduknya udah suka berbohong, sampai dibilang binatang buas. Bayangkan manusia dikatakan binatang seperti binatang buas gitu. Dan mereka rakus, terus males lagi. Kayak Titus ditugaskan di sana untuk membangun gereja, struktur gereja dan segala macam. Dan
ya nasehatin orang-orang penduduk di sana. Nah, uniknya adalah Tuhan secara spesifik minta Titus untuk sampaikan satu hal kepada anak-anak muda di kota Kreta. Nah, isinya apa? Yuk kita buka di Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi, Tuhan secara spesifik ngomong ke anak-anak muda di kota Kreta untuk menguasai diri dalam segala hal. Oke, jadi ini yang gue dapet dari Tuhan. Lalu, gue mau sharing nih pengalaman hidup gue. Jadi sebelum pandemi, kan kita ada pandemi COVID-19. Sebentar lagi nih, kita 1 tahun COVID-19 di Indonesia. Gue inget banget tuh awal-awal COVID-19 udah mulai masuk. Orang kantor gue gak lama ada yang kena. Akhirnya kantor gue putuskan untuk semua full work from home. Nah, sebelum pandemi nih, gue tuh sempat ngomong ke Tuhan kayak, Tuhan please dong, gue tuh pengen punya waktu yang lebih banyak gitu, waktu free yang lebih banyak. Jadi gue bisa doa, renungin firman lebih banyak lagi, explore hal-hal baru yang gue bisa terapin di kehidupan gue, pelayanan gue. Jadi gue bisa memuliakan Tuhan lebih lagi gitu. Nah, tapi nggak bisa karena gue kerjanya terkadang klien gue cukup jauh. Jadi waktu gue habis di jalan, sampai rumah pun juga gue udah capek bawaannya. Ya, tapi bukan berarti COVID-19 ini terjadi karena atas doa gue yang nasar gue, enggak. Nah, lalu tiba-tiba ya COVID-19 ini ada. Lalu gitu deh ya, gue full work from home, gue lupa sama nasarnya. Ketika waktunya jadi lebih banyak, bukannya gue berdoa, ya kan badan tuh lemah ya, gue jadi rebahan, tiduran, males-malesan. Gue yakin banyak lah yang kayak gue pasti. Terus fungsi pengawasan kan juga hilang ya. Yang biasa kita kerja diawasin sama bos, sama manajer, yang kita biasa sekolah diawasin sama guru, kita kuliah diawasin sama dosen, itu juga hilang fungsi pengawasan. Nah, karena kita juga males-malesan, fungsi pengawasan juga hilang, otomatis tuh badan nih berubah gitu loh, kedisiplinannya hilang. Nah, lalu apa sih kelanjutannya terjadi? Nah, yang pertama tuh yang gue ngerasain adalah karena disiplin tubuhnya hilang, semangat tubuh gairahnya juga hilang, gue tuh kerja jadi males. Gue kerja apapun yang gue lakuin tuh rasanya beban buat hidup gue. Kayaknya aduh, kerja kok berat, males, pelayanan juga rasanya jadi beban. Nah, akhirnya yang gue lakuin semua gak maksimal. Akhirnya yang gue lakuin itu harusnya jadi bisa memuliakan nama Tuhan, gue bisa jadi saluran berkat dari hal-hal itu semuanya hilang gitu loh. Jadinya berat lah, gue kayak beban gitu semuanya. Nah, terus ketika badan jadi males, gairah semangat tubuh juga hilang gitu loh, passionnya hilang. Yang kedua yang gue sadari adalah gue kehilangan kemampuan di mana gue bisa berkata tidak terhadap dosa. Jadi tuh tubuh gue tuh, gue ngerasa hidup gue lebih mudah gitu buat melakukan dosa. Dulu tuh gue punya pengendalian diri rasanya untuk berkata tidak terhadap dosa, tapi jadi hilang. Nah, itu yang gue rasain, 2 hal itu yang gue rasain. Karena malas-malasan ini. Ya. Lalu di 2021 ini masuklah kita, dan yang awalnya kita udah hype banget, wah kita udah sempet daftar tuh gereja offline, wah mulai normal nih, balik ke sebelum pandemi satu persatu. Ternyata nggak jadi. Dan sekarang kalau kita lihat pun statistik COVID-19 di Indonesia semakin tinggi. Yang awalnya enggak tuh, teman gua, lingkungan gua, keluarga gua belum ada yang pernah kena COVID-19. Sekarang tuh udah mulai tuh, wah kok orang yang habis gua temuin
2 minggu yang lalu sekarang kena COVID gitu. Nah, jadi udah mulai tambah berjaga-jaga gue sendiri pun. Gue mulai bener-bener keluar rumah harus pakai masker, masuk rumah langsung cuci tangan, gagang pintu, kadang gue lap, pakai sanitizer, pakai tisu gitu. Nah, jadi Tuhan dan kasih nih di 2021 pun gue pun juga masih work from home gitu, dan Tuhan ingetin gue gitu, Yerom, coba lu renungin hidup lu sekarang, gimana posisi hidup lu sekarang. Nah, gue mau ngajak kita semua coba sekarang kita sama-sama bercermin gitu, lihat diri lu sadar nggak kehidupan lu sekarang gimana? Apakah kita masih mengendalikan diri kita dalam segala hal atau enggak? Jangan sampai di 2021 ini kita nggak siap lagi dan kita tetap gitu malas-malesan, kita buang waktu semua sia-sia. Padahal ini adalah waktu emas yang Tuhan berikan untuk kita semua tuh bisa belajar kembangin diri kita, bangun hubungan kita sama Tuhan lebih kuat lagi, sehingga ketika nanti pandemi ini mungkin selesai atau entah gimana kehidupan depan nanti, yang gue yakin kayak kehidupan depan tuh nggak lebih mudah, tapi kita siap dan kita bisa jadi excellent dalam Tuhan. Tuhan tuh bisa dipermuliakan melalui tindakan kita. Kehidupan kita jadi nggak sia-sia doang, tapi setiap orang yang melihat kita, orang boleh melihat Tuhan Yesus. So, Backboners, ayo kita harus punya pengendalian diri itu. Buah roh yang paling terakhir adalah penguasaan diri, pengendalian diri. Gua tahu ini nggak mudah, tapi kita harus punya, dan dalam Kristus tuh kita pasti bisa jalani. Tuhan naik ke surga, turunin Roh Kudus untuk Roh Kudus pimpin hidup kita, supaya kita bisa sepenuhnya memuliakan diri kita dan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Bapak, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih kalau kami boleh masih ada sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa ya Bapak, biar anak-anak-Mu ini Bapak boleh sadar ya Bapak gimana keadaan hidupnya sekarang, di titik mana mereka berada. Dan jika saat ini anak-anak-Mu jatuh ya Bapak, mungkin mereka sudah lama gak berdoa, sudah lama gak saat teduh, mungkin gak disiplin lagi ya Bapak dalam segala hal. Kami dan saat ini kami juga jauh daripada-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Bapak, Kau boleh jamah lagi hati setiap kami boleh berapi-api lagi Tuhan, kami boleh disiplin lagi, kami boleh punya lagi buah pengendalian diri ini Tuhan, dan kami boleh pakai hidup kami sungguh-sungguh sepenuhnya fokus terhadap-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Bapak, kami gak jalanin hidup kami apa adanya setiap hari, tapi kami mau kasih yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya ya Bapak, salah satu persembahan yang terbaik dari hidup kami adalah tubuh kami ya Bapak. Dan kami mau pakai tubuh kami sungguh-sungguh bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sertai kami selalu Roh Kudus di hari-hari ke depan. Biar Mazmur 91 ya Bapak boleh menyertai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Good and your mercy endurance forever. Lord, you are good and your mercy endurance forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship who you are.
Lord, you are good and your mercy endures forever. Say, Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. From who you are. From who you are. And say, you are a good. Hallelujah. Yuk mari kita berdoa. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu. Biar segala yang kau lakukan boleh berkenan bagi Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah, kasih sukacita, damai sejahtera, serta persekutuan manis dan Roh Kudus yang dicurahkan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you.